Rengginang, makanan tradisional berbahan beras ketan ini telah naik kelas dan omset puluhan juta per bulan. Inilah suasana rumah milik Yuda Anugrah yang beralamat di Mojosongo, Japres, Kota Solo. Yuda memanfaatkan sebagian rumahnya menjadi rumah produksi makanan tradisional rengginang. Usaha yang dirintis mulai tahun 2007 ini beromset puluhan juta per bulan. Ya, rengginang sendiri merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari beras ketan yang sudah diberi bumbu bawang putih. Rengginang dibuat dari bahan dasar beras ketan. Selanjutnya beras ketan sudah dimasak dan dibumbui, dicetak dan ditata di atas nampan bambu. Setelah itu rengginang dimasukkan ke oven dengan suhu tinggi. Yeah. Setelah kering, rengginang dapat digoreng maupun dikemas secara mentah. Cara menggoreng harus hati-hati dan memperhatikan tingkat panas minyak. Setelah matang, rengginang diangkat dari penggorengan. Yuda mengaku usaha yang digelutinya ini berawal dari ide sang ibu mertua. 2007 itu sebenarnya juga tidak berencana untuk usaha rengginang, karena itu faktor ketika kami berumah tangga punya rumah baru di sini itu masih pekerja semua. Nah, karena memutuskan untuk usaha di rumah lah, itu ibu mertua yang punya ide. Lah apa daripada ndak ngapa-ngapain, apa bikin rengginang aja, nawarin gitu. Nah, caranya gimana ya? Ya udah, istri saya diajarin. Jadi pertama itu istri saya dulu ngajarin istri saya masih kerja, terus kemudian saya lihat kok kerjanya kok capek gitu kan. Itu awalnya. Hanya melihat karena dari saya berangkat kerja pulang agak sore itu masih nguplek rengginang terus. Nah, akhirnya saya terus gini aja, besok saya carikan pegawai. Tapi saya diajarin dulu, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya diajarin, terus kemudian saya yang ngajarin pegawai. Berkembang, jadi 2007 langsung saya putuskan 2008 cari pegawai 1, terus nambah 1 sampai sekarang 5. Lagi saya pengen naik kelas, UKM naik kelas, itu pas ada penawaran. Jadi dia menawarkan dan kemudian saya memang pengen mengupgrade kemasan. Tahun berapa itu, Pak? Ya 2019 itu. Dia datang, kemudian dengan penawaran mau mitra itu, kemudian saya mengajukan bahwa Pak, kalau saya nanti dapat bantuan dari Pertamina, ini untuk mengupgrade kemasan saya. Makanya kemasan saya akhirnya bisa kemasan yang food grade. Yang seperti sekarang ini. Yang food grade ini, dan semenjak kemasan sudah masuk food grade, pemasaran saya jauh lebih luas. Jadi bisa sampai ke luar kota, sampai ke Jawa Timur, sampai kemana-mana. Jadi semenjak kita upgrade kemasan itu, banyak calon-calon reseller yang menghubungi kami. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini ya, dengan saya cantumkan di lamannya Google, di website kami, kemudian banyak reseller yang datang. Nah, dari reseller inilah produk kami bisa sampai kemana-mana. Kalau yang di Indonesia itu ke Jakarta, Banjarmasin, kemudian Surabaya, Jawa Timur, kemudian Semarang, Jogja, Malang, terakhir Malang, Bali, itu yang lokal. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, kemudian ada maklon. Nah, maklon itu artinya ada pihak kedua yang bisa menjualkan ke luar negeri. Jadi beliaunya ini membeli produk kami mentah, bentuknya kiloan,
jadi los-losan gitu. Jadi sekali order itu 250 kilo. 250 kilo itu di order beliau, dari beliaunya dikirim ke Korea. Terus ada yang reseller kita ke itu tadi, ada yang ke Amsterdam, ada yang ke New York, ada yang ke Arab, ada yang ke Finlandia. Jadi pada awalnya kita hanya satu macam, Pak. Satu macam itu bentuknya cemol besar. Cemol besar itu rasanya asin, manis, terasi. Yang seperti ini. Yang seperti ini. Yang seperti ini cemol besar. Ini pertama kali kita bikin. Nah, kita berkembang itu karena gini. Ketika membuat ini untuk pasar lokal, dari kami disetor ke pasar induknya Solo, Pasar Legi. Dari Pasar Legi nanti diambil oleh pasar-pasar di wilayah Eks-Karidenan Solo, mulai dari Pasar Sukoharjo, Pasar Seragen, Pasar Boyolali, Purwodadi. Itu dulu seperti ini. Tapi karena semua ada masanya, kemudian ketika kami sudah stok menumpuk, saya harus berpikir ulang, Mas. Wah, ini kok stoknya menumpuk ini, kok enggak keluar-keluar. Akhirnya saya memunculkan untuk produk mateng pada waktu itu. Yang mateng ini. Wah, ini kalau mentah terus enggak laku-laku, tak goreng dulu aja. Kemudian saya kirim sampel, Mas, ke toko oleh-oleh. Satu toko oleh-oleh, responnya bagus. Ke oleh-oleh berikutnya sekarang sudah sampai 100 toko oleh-oleh kurang lebih. Di Surakarta atau di Se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah. Plus masuk yang belum tak sebutkan, masuk ke retail modern. Retail modern itu masuk Indomaret sama Luwes. Itu masuk.